Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi ya hawla kulli syarih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sayyidina Muhammad Imam An-Nawawi wa ila silsilatil masyayikhin wa wasallam. ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-bab tsalitsu fi ikrami ahli al-Qur'an wa nahyi an idzaihim. Kita masih membahas itu. Yang kemudian ayat yang diangkat di sini yang pertama kemarin sudah kita bahas. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Begitu juga ayat yang lain waqala. Jadi ayat ini masih terkait mendorong seseorang untuk menghormati ahlul Quran. Yang ahlul Quran itu termasuk min sya'airillah, termasuk yang diagungkan, yang dihormati dan diperintahkan untuk dihormati. Waqala lan berfirman sapa Allah Ta'ala, Maha luhur sapa Allah. Wakhfil dan rendahkanlah. Janahaka wakhfil dan rendahkanlah janahaka ing sayapmu. Ini bahasa yang maknanya bukan hakiki tapi majazi. Rendahkanlah dirimu. Dirimu aja. Rendahkanlah dirimu liman bagi seseorang ittaba'a yang mengikuti sopoman ka ing sira ka ing panjenengan rupane man minal mu'minina, yaitu orang-orang beriman. Ini perintah untuk menghormati. Termasuk menghormati orang-orang beriman yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Hadratur Rasul, yaitu risalah yang dibawa oleh Hadratur Rasul. Berarti kan orang-orang baik nih. Sampean contohnya, atau ada di masyarakat kita orang-orang yang memang orang baik, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu kita diperintahkan untuk memberi, untuk menghormati. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya. Wa qala ta'ala, wa qala lan berfirman sapa Allah Ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladzina dan orang-orang yu'dzuna yang menyakiti sopo alladzina. Yu'dzuna kang menyakiti sopo alladzina al-mu'minina ing orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan mukminah.
bi ghairi ma kelawan sakliyane sesuatu, bi ghairi ma kelawan sakliyane sesuatu iktasabu kang gawe kesalahan sapa mukminin, bi ghairi maktasabu kang gawe kesalahan sapa mukminin mukminat tadi itu. Faqad ihtamalu mongko teman-teman menanggung sapa alladzina yu'dzuna, menanggung resiko ini, buhtanan ing kebohongan, wa ithman dan dosa, mubinan yang jelas. Umpama contoh, ada orang baik, orang mukmin laki-laki atau perempuan, tapi kemudian orang yang baik ini tiba-tiba dituduh oleh orang lain karena punya dendam, dituduh melakukan sesuatu yang padahal mereka tidak melakukan. Paham? Itu kan menyakiti. Sampean kalau nggak melakukan sesuatu yang buruk terus diaran-arani, sakit nggak itu? Sakit. Kok sampean paksakan? Nggak, pokoknya sampean yang salah pokoknya. Ini hati-hati. Apalagi sampai pada masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang besar. Makanya jangan sampai kita nyakiti saudara kita, nyakiti teman kita, ya, yang itu melebihi dari apa yang disebut dengan keadilan. Contoh lain, ada orang nggak sengaja ini ya, menyakiti sampean secara verbal, bukan secara fisik. Nggak sengaja ini. Keceplosan. Mari ngono, maaf saya sengaja. Sampeyan tersinggungnya mau ngangkel nemen. Akhirnya sampean bales teman sampean itu dengan balasan yang melebihi apa yang dia lakukan. Ini juga hati-hati, tidak boleh. Faqad yahtamalu buhtana wa itsmam mubina. Kan aturannya dalam agama kita itu kan, kalau keburukan maka orang itu boleh membalas tapi dengan yang sama, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya zalim. Tapi kalau sampean tidak balas dari perbuatan buruk yang menyakitkan sampean tidak balas, berarti sampean sudah berbuat ihsan. Kalau sampean tidak balas tapi sampean tetap berbuat baik kepada orang yang tetap membagi, tetap kalau punya jajan ngasih, itu sampean berbuat ihsan yang double-double tingkatannya. Itu yang disenangi Allah. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu kan begini, dia didik balasnya ping 10, itu berarti menyakiti yang berlebihan. Guyon, nggak sengaja, entah kesikut, entah apa sakit sini, loro luamen karo karepe dhewe, balas, tak balas, berapa kali sampean balasnya, umpama, atau bukan mukul, jambak-jambakan, atau dijiwit, mangkel aku. Mestinya temannya jiwit begini tok, guyon asalnya. Loro lu ngawur, balas gini, balas digopetno. Itu namanya zalim. Karena lebihannya itu menjadi dosa bagi sampean. Lah kembali ke ayat tadi. Jadi ayat ini jangan sampai menyakiti orang-orang yang baik dengan cara apa? Menyakitinya itu bermacam-macam. Ada orang yang tadi itu mungkin melakukan dosa, melakukan kesalahan sedikit sampean balasnya lebih. Atau orangnya tidak melakukan sesuatu yang sampean tuduhkan, ini menyakiti. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya oleh Imam An-Nawawi, ayat ini juga diangkat dalam konteks fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idza'ihim. Ada pertanyaan? Wa fil babi hadithu Abi Mas'ud Al-Ansari
wa haditsu Ibni Abbas al-mutaqaddimani fil babi tsani wa fil babilan iku ing dalem hadzal bab ing dalem bab ini haditsu Abi Mas'ud utawi terdapat hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari wa haditsu Ibni Abbas dan hadisnya Ibni Abbas al-mutaqaddimani yang terdahulu yang di bab 2 itu loh fil babi tsani ing dalam bab yang kedua kan ada sabataan Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, sama yang satunya yang Ibnu Abbas ya kan al-qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu an wa musyawaratahu kahulan kanu au syubbanan. Itu ini berapa orang yang di lokal di hufat yang sanawiyah? Yang kemarin sudah sanawiyah siapa? Sudah pulang juga? Boyong? Oh pulang karena sudah libur gitu lah. Oh, ada berapa orang yang MTS? Oh makanya sepi yo. Kalau yang aliyah berapa orang? 2. Terus yang kuliah Mbak Umi 1, 2. Sama? Oh iya. Boyong juga. Yang kemarin Mbak Nadine bagian apa yang pakai sarung tangan? Jurigen itu ya? Yang MC kemarin siapa? Ada yang MC? Ini kan? Oh. Saya kemarin tuh hadir pas wisuda itu. Suruh pakai jas, pakai dasi. Sudah keren kan? Mbak pas turun-turun kalau langsung ngejak foto hari-hari. Malah ya wis lah. Kita lanjutkan guyon-guyon. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari. Dan diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampean pra ini kapan nih yang selain kelas 3, selain kelas 10, selain kelas 12 sama 9? 27? Oh, Juni. Ujian tanggal? Senin besok ini. Wa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sesungguhnya iku min ijlalillah, termasuk dalam konteks mengagungkan Allah Ta'ala apa ikrama dzisyaibah, memuliakan orang yang sudah tua, al-muslimi yang muslim, ikrama al-muslim dzisyaibah, ikrama dzisyaibah al-muslim. Jadi kalau ada orang yang sepuh, orang yang tua, syaibun itu makna aslinya kan uban. Wasta'alar ra'su syaibah. Asyaibah, dzisyaibah itu orang yang sudah beruban. Kalau orang yang sudah tua itu ubannya semakin banyak. Ini uban yang resmi. Karena ada yang kemudian tidak kelihatan ubannya karena pakai semir rambut umpama, warnanya agak coklat, itu gak uan. Tapi ada juga orang yang usianya berapa tapi ubannya hanya sedikit. Tapi ini sebenarnya adalah yang dimaksud pokoknya orang yang sudah lebih tua umurnya, apalagi yang sudah sepuh. Itu hadis ini menjelaskan bahwa termasuk mengagungkan Allah karena sesuai yang diperintahkan Allah, maka kalau ana wong sepuh itu harus sampean hormati, apalagi orang tua. Orang tua itu yang orang tua tulisannya digabung itu berarti orang tua sampean, orang tua. Tapi kalau dipisah orang tua berarti orang yang sudah tua. Itu harus dihormati. Jangan sampai begini. Sama lulus dari pondok, hafal Quran, lalu di kampung, di masyarakat sampean itu ada orang tua, tapi dia ini nggak bisa ngaji. Kemudian sampean mengatakan begini,
wong iku lho masih tuwek gak iso ngaji, ngapain saya hormati? Perintahnya itu ndak ada di sini. Yang bisa ngaji ndak ada. Pokoknya sepuh harus sampean hormati. Makanya yang kecil menghormati yang lebih tua, bahkan yang sepuh, yang tua menyayangi, melindungi yang muda. Ini akan terjadi sinergi dan harmoni di dalam masyarakat. Jadi menghormati. Tapi orang yang sudah sepuh itu memang biasanya dalam memandang persoalan, karena beliau ini sudah melewati dan merasakan asam garam kehidupan, itu biasanya lebih bijaksana dalam memandang hidup. Menghormati itu bentuknya banyak. Sampai nurut apa yang didawuhkan oleh beliau-beliau itu termasuk bagian dari menghormati. Lah kalau orang tua yang dalam spasi tadi, berarti orang yang tua itu saja harus dihormati, apalagi orang tua sampean, yang tuanya orang tua digabung, berarti orang tua sampean. Paham? Lah wis dikanane wong tua, baik ayah, bapak atau ibu atau emak, umi, buya, abi, apapun lah panggilannya. Kalau yang orang tuanya masih ada, mungkin ibunya tidak ada, bapaknya masih ada, atau bapaknya ada, ibunya sudah tidak ada, atau yang dua-duanya masih ada. Ini perintahnya dalam Al-Quran itu wabil walidaini ihsana. Pakai bi, itu kata para ahli tafsir. Itu mengandung makna lil ilsok. Lil ilsok itu apa? Nempel. Artinya berbuat baiknya itu tidak ada jarak. Orang tua ngasih tahu sampean yang baik, itu mesti pingin sampean jadi baik, bahkan lebih baik dari kondisi orang tua sampean. Kalau dulu orang tuanya mondok tapi tidak hafal Quran, mesti pingin anaknya lebih dari orang tuanya. Tapi jangan kemudian kalau sudah lebih, orang tua dikatakan begini, Pak sampean gak iso ngaji, sudahlah saya tidak hormat lagi. Tidak bisa. Paham ya? Lawang kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini, itu dengan wasilah orang tua kita. Dulu ada kisah itu di zaman Nabi. Ada anak, usahanya sukses, kemudian dia kaya raya. Dia ini mangkel pada orang tuanya, entah mangkel entah medit ya. Akhirnya orang tuanya tidak pernah dinafkahi, orang tuanya tidak pernah direken. Akhirnya karena orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, tidak punya penghasilan, maka untuk makan dia terpaksa mencuri harta anaknya ini. Begitu anaknya tahu kalau orang tuanya nyuri hartanya, dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya itu loh ngambil barang saya, harta saya diambil. Gimana ini? Apa dihukum potong tangan? Oh, tidak bisa. Saya panggil, bapaknya dipanggil, anaknya dipanggil. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka min kasbi abik. Tahu artinya apa? Sampean dan hartamu, harta yang sampean miliki, baik hasil usaha sampean, itu adalah min kasbi abik. Itu termasuk jerih payah dari bapakmu. Sampean ono teko sapa pian? Ada peran orang tua, ada bapak, ada ibu. Lah kok sekarang lupa pada kulitnya kucing. Kacang lupa pada kulitnya, kucing lupa pada mboknya. Kalau peribahasanya kacang lupa pada kulit. Kacang lali lonjoran, apa itu ada juga ya? Apa itu? Jadi ngono rek, ojo sampai jadi anak itu yang ndak perhatian. Sampai orang tuanya terpaksa ngambil para anak itu. Ternyata oleh Rasulullah tidak dihukumi mencuri karena harta anaknya. Berarti kan bukan mencuri, karena harta anaknya itu adalah min kasbi abi. Tapi beda kasus ketika umpama ada orang tua yang sudah dipenuhi kebutuhannya, beri anaknya, tapi ngambil sendiri. Ini beda lagi nanti. Jadi ini orang tua harus dihormati. Baik orang tua yang tanpa spasi, berarti orang tua kandung, ini yang paling utama. Ataupun orang tua yang pakai spasi, berarti orang yang lebih tua umurnya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampeyan tahu, pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Itu kan beliau itu, kata para ulama, itu jadi wali itu sejak bayi. Wali sejak bayi. Kan wali itu kekasih Allah. Wali itu jalurnya macam-macam. Ada yang jalur ilmu, lalu ilmu itu membuka khosyahnya kepada Allah, lalu diangkat jadi wali. Syekh Abdul Qadir itu sejak bayi itu jadi wali. Salah satu cirinya itu sejak bayi itu Syekh Abdul Qadir itu sudah puasa. Jadi diberi minum ASI oleh ibundanya, itu tidak mau, menolak. Baru kalau sudah waktu maghrib itu beliau nangis karena minta ASI. Jadi maghrib minum malam, nanti pagi sebelum subuh, sebelum fajar sodik itu terbit, itu beliau sudah puasa. Itu kayak bayi. Nah, Syekh Abdul Qadir itu pernah kan di Irak beliau. Suatu ketika beliau berjalan dengan santrinya, itu naik kendaraan zaman itu ya unta. Karena belum ada mobil kayak begitu. Tiba-tiba ada orang yang sangat sepuh. Nah ini kucing lupa pada Syekh Abdul Qadir ini ketemu orang yang masih muda, di bawahnya beliau usianya. Yang beliau lakukan apa? Beliau turun dari kendaraannya, memberi penghormatan kepada anak kecil itu. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sepuh, beliau turun lagi. Akhirnya yang damping itu bertanya-tanya. Terus bertanya kepada Syekh Abdul Qadir. Terus dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, "Kamu nanya." Akan nanya ini. Tanya begini, muridnya tadi itu yang asistennya beliau itu. "Ya Syekh, saya ini kok heran lihat panjenengannya. Lu kenapa? Tadi itu lihat anak kecil jenengan hormat. Bukannya anak kecil itu di bawah jenengan, lapo kok sampai jenengan ini kok turun dari kendaraan. Pas ada orang sepuh jenengan juga hormat, turun lagi. Nah terus gimana ini?" Kacang lupa pada kucingnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? "Saya menghormati dan menyayangi anak kecil karena anak kecil itu dia itu hidupnya itu masih lebih lama saya. Sehingga kalau saya lebih lama hidup, maka saya ini berarti dosa yang sudah saya lakukan itu jauh lebih banyak dibanding dosanya anak kecil tadi. Dia belum mukallaf, bahkan dia belum berdosa. Maka saya hormat, bahkan saya minta doa dari anak itu karena dia masih bersih." Lah terus yang satunya, yang orang sepuh, kenapa kok jenengan turun? Ternyata sudut pandangnya begini. Saya turun karena orang yang sepuh itu usianya di atas saya, berarti ibadahnya jauh lebih banyak dan lebih lama dibanding saya. Dengan sikap inilah yang kemudian muncul sikap menghormati. Tapi itu tidak dibuat-buat, itu alami. Karena ternyata Syekh Abdul Qadir juga menulis, mengingatkan pada kita, ternyata banyak orang yang salah persepsi dengan yang namanya tawadhu. Tawadhu itu kan merasa rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri inferior, rendah hati, nggak sombong. Itu banyak orang yang dikira tawadhu itu tempatnya ada dalam pakaian. Saya nggak mau pakaian bagus, saya yang biasa-biasa saja. Ada yang dalam hal kendaraan, padahal ternyata ukurannya itu sederhana. Orang itu disebut tawadhu kalau tidak ada setitik pun rasa lebih dibanding yang lain. Kalau masih ada rasa itu berarti dia belum tawadhu. Satunya kelas 12, satunya kelas 10. Yang kelas 12 merasa begini, dikandani sampai kelas 10. "Loh Kak, apa ndak begini ta?" Rodo gak terima dielingno karena yang ingatkan adik kelasnya. Terus dia dalam hatinya mengatakan begini, "Awak muluket mondok berapa tahun? Saya di sini sejak sanawiyah. Saya itu sekarang kelas 12. Saya itu hafalannya lebih banyak dibanding kamu." Masa rasa lebih itu berarti tawadhunya belum ada. Faham?
Dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi ibadahnya. Tidak boleh. Kan kemarin kata Dr. Nur Rofi'ah kan beliau sampaikan toh, bahwa yang baik itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan dilihat pada status kita hari ini. Ya. Yang hafalannya sudah hatam dengan yang belum hatam lebih baik mana? Lebih baik yang hatam, yang takwanya baik, kan begitu mestinya. Jadi parameter takwa itu yang harus terus dipupuk untuk selalu ditingkatkan. Ini sampai hari ini masih sekolah atau ada wisuda lagi? Itu siapa yang ngelatih kemarin, Mbak Nadi? Gini-gini nih. Ada latihannya kan? Saya lihat gerakannya tetap tapi ya, ini turun lagi gini. Gak ada yang gini-gini, ada ya. Saya tuh baru tahu kalau Pak Nadine itu ponakannya Pak Budi ya. Kemarin saya ngobrol di depan itu. Walah itu ponakan jenengan Pak. Iya. Ada lagi yang keponakannya Pak Budi selain Nadine? Pak Budi itu luar biasa. Kemarin Bu Dr. Nur Rofi'ah bolak-balik kan saya bilang ke Pak Budi. Jadi hati terkait dengan takwa sama akal budi intelektual. Saya bilang ke Pak Budi, akal budi itu sesungguhnya adalah bagaimana orang berpikir dengan cara pikir sampean, Pak Budi. Berarti ini akalnya budi kan? Di depan yo wong sampai gabut saya. Nah ya wis maca gagah-gagah mudhun gak ono sing ngejak foto. Ya wis lah. Ka rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wahamilil Quran. Ternyata yang termasuk menghormati, mengagungkan Allah itu adalah menghormati hamilil Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi yang menarik ini ada lanjutannya ini. Hamilil Quran yang bagaimana? Karena hamilil Quran itu karakternya, idealnya itu mestinya orangnya secara sosial juga baik, ya, soleh secara individu, secara vertikal, soleh kepada Allah juga baik. Itu kan idealnya. Makanya lanjutannya kan ghairil ghali. Ghairil ghali, yang tidak ghali, yang tidak berlebihan. Fihi ing dalem. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Ghairil ghali fihi ing dalam Al-Quran. Jadi yang tidak berlebihan di dalamnya. Artinya berlebihan itu begini. Ada orang yang menghargai dirinya itu terlalu tinggi. Kamu tidak menghormati, nggak tahu ya saya itu hafal Quran. Terus minta ditempatkan di, wah pokoknya minta posisi ya. Ini namanya al-ghali. Padahal yang diperintahkan oleh Hadratur Rasul itu menghormati hamilil Quran yang ghairil ghali fihi. Bukan dia yang menghargai dirinya terlalu tinggi agar dihargai orang lain, tapi orang lain yang memang diperintah untuk menghormati. Tapi jangan kemudian gila kehormatan, gila jabatan, gila dihormati orang. Ini yang tidak boleh. Sama tidak tahu ya saya itu siapa. Ya saya tidak tahu, kan memang kita belum kenal kan begitu. Atau wal jafi anhu, atau orang yang abai terhadap Al-Quran. Abai itu begini, mari hafal Quran tapi perilakunya itu tidak sesuai dengan Quran, deres nggak mau, justru melakukan banyak maksiat. Ini namanya wal jafi anhu. Bukan yang hamil Quran seperti itu. Ya. Jadi hamil Quran yang harus dihormati itu parameternya yang ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Ya biasa aja lah mengalir. Ya ngaji karena memang kewajiban kita, ibadah karena kewajiban kita. Kok ada orang lain yang belum tahu, belum kenal kita, terus sampai merasa tidak dihormati, ya biasa saja. Orang itu kan kalau merasa tersinggung itu kan karena melabeli dirinya terlalu tinggi. Kalau merasa biasa ya biasa, tidak ada masalah.
wa ikramadzis sultan, dan memuliakan orang yang punya kekuasaan, yaitu pemimpin. Wa ikramadzis sultan, dan memuliakan orang yang memiliki kekuasaan atau pemimpin, punya jabatan, yang bisa mengambil kebijakan. Al-muqsiti, yang adil. Jadi memiliki punya jabatan, dan pemimpin itu adalah pemimpin yang al-muqsit, yaitu orang yang adil. Itu harus dihormati. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa huwa utawi hadis iku hadisun hasanun, hadis yang berpredikat hadis hasan. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Ini jam dari tadi jam 6 kurang, kayak naik-naik. Tadi sudah jam 6 duluan. Ternyata karena dia tidak ada pergerakan, dibalap, disalib oleh jam yang ada pergerakan. Itu sama kayak sampean kan, mendapat pendapatannya yang juznya lebih banyak. Sudah 20 juz hafalannya, temannya masih 10 juz. Tapi 20 juz kok tidak ada pergerakan, nambah ya ndak, ziyadah ndak, murojaah ya macet, sampean disalib nanti oleh yang 10 juz tadi itu. Makanya manusia itu harus ada pergerakan yang dinamis dalam segala hal. Dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, termasuk dalam hal aktivitas fisik, itu harus ada pergerakan. Semoga manfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fi syukur wa la mahrumna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamina wa tilmidatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka waj'alna wa iyyahum min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idhnika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa nar sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.